Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam bisa setia Batam TV dimanapun Anda berada saat ini. Salam olahraga dan salam sehat selalu. Bertemu kembali bersama saya Arman Syari dalam program Dialog Khusus. Dan pemirsa, kali ini spesial, Dialog Khusus kita kali ini saya berada di Kota Ranai, tepatnya di Kabupaten Natuna. Dan sekarang saya berada di Dive Resort Kota Ranai, Kabupaten Natuna. Dan spesial lagi pemirsa dalam rangka Natuna Geopark Ride 2024. Dan bagaimana persiapan dan apa saja keseruan yang bisa kita temukan dan apa tujuan digelarnya Natuna Geopark Ride 2024 kali ini. Untuk itu saya sudah bersama ketiga narasumber kita yang akan menjelaskan dan berbincang mengenai Natuna Geopark Ride 2024. Yang pertama ada Bapak Hardinansah yang merupakan Kadis Pariwisata Kabupaten Natuna. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Hardinansah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Malam. Alhamdulillah sehat. Dan yang kedua ada Bapak Muhammad Mahful yang merupakan Ketua Panitia Natuna Geopark Ride 2024. Ya. Pak, saya panggil Pak Mahful ya Pak. Ya? Pak, mungkin disapa sedikit Pak. Oke. Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk semua pemirsa Batam TV. Terima kasih Pak Mahfud, merupakan Ketua Panitia Natuna Geopark Ride 2024. Dan di samping Pak Mahfud ada yang paling cantik sendiri malam hari ini. Ada Ibu Deva yang merupakan Ketua WCC Jakarta. Bu Deva, mungkin sapa sedikit Bu, pemirsa Batam TV di rumah. Halo. Ya. Salam sehat untuk semuanya. Jadi Bu Deva sudah berapa kali ke Natuna Bu? Ini kali kedua saya ke Natuna. Ya? Iya, betul. Dan, bagus sekali. Datang yang kedua kali dengan pengalaman yang juga berbeda kali ya Bu ya? Oh iya, pastinya. Baik. Baik, Pak Hadi, Pak Mahfud dan juga Bu Eva, ya, perbincangan kita terkait Natuna Geopark Ride 2024. Mungkin saya ke Pak Hardinansah dulu Pak, sebagai Kadis Pariwisata Kabupaten Natuna Pak. Ini event kita ini namanya Natuna Geopark Ride. Ini kenapa ada kata Geopark di situ Pak? Mungkin bisa dijelasin sedikit. Jadi kata Geopark ini Pak, ini kan Natuna pada tanggal 29 November 2018 yang lalu Natuna sudah ditetapkan sebagai kawasan geopark nasional. Kemudian karena kita memiliki ada tiga hal. Pertama, kita memiliki geodiversity, jadi keanekaragaman bebatuan yang Natuna miliki, yang asal bebatuannya itu adalah asalnya dari kerak samudra, kemudian kerak benua, dan kerak Sungai Purba. Sungai Purba. Ya. Yang kedua, yang usia bebatuannya itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Wow. Jadi sangat ya tua sekali. Jadi zaman Jurassic. Ya, itu asal bebatuannya. Kemudian yang kedua karena kita memiliki biodiversity. Jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita memiliki hewan endemik Natuna. Hewan endemik Natuna yang satu-satunya di dunia itu cuma ada di Natuna. Itu kekah. Kemudian banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang ketiga karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya. Nah, jadi kita ada mendu, kemudian ada ayam sudul, kemudian ada zapin dan lain sebagainya lah. Tujuannya itu ada tiga. Yang pertama untuk konservasi, jadi untuk perlindungan. Yang kedua itu untuk edukasi pendidikan. Yang terakhir itu tujuannya adalah untuk ekonomi berkelanjutan. Jadi tanpa merusak alam, ekosistem, tapi bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Jadi kita jadikan destinasi wisata. Jadi Geopark Natuna itu memiliki 8 geosite. Jadi kita telusuri dari utara itu ada Tanjung Datuk,
kemudian geosite Gua Kama, geosite Pulau Senua, kemudian geosite Gunung Ranai, geosite Senubing, nanti ada geosite Pulau Akar yang bebatuan itu yang tertua, kemudian geosite Batu Kasa, dan Pulau Setanau. Nah, jadi seperti itu. Kemudian mengapa ini Natuna Georite? Jadi geopark yang kita angkat, karena kita sudah 3 tahun berturut-turut itu didorong untuk UNESCO Global Geopark. Nah, ini salah satu syarat, itu harus ada event-event yang mendukung geopark. Artinya dari tingkat nasional mungkin ini mau dibawa ke tingkat UNESCO Global Geopark. Ya, jadi satu-satunya di Riau, kemudian Kepulauan Riau, termasuk juga Kalimantan Barat, satu-satunya yang geopark itu cuma Natuna. Nah, jadi itu yang kita ini kan. Jadi geopark ini udah identik dengan Natuna sekarang gitu Pak. Ya, kemudian juga nanti tanggal 27 Juli, jadi kita juga Natuna Geofishing. Jadi geopark juga yang kita angkat. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya ke Pak Masul. Gimana Pak? Mungkin kan Natuna Geopark Ride 2024. Bapak sebagai ketua panitia, persiapannya seperti apa dari Pak? Gitu. Terima kasih. Ini sebenarnya udah kali kedua. Artinya sudah 2 tahun kita melakukan acara Natuna Geopark Ride. Nah, sekarang kita persiapan memang sudah jauh-jauh hari ya, sudah 1 tahun yang lalu, dan kita memang dengan pengalaman kita di pertama kita sudah pelajari, kemudian kita persiapan memang kita sudah selama 1 tahun ya. Jadi cuma memang kita persiapkan dan konsepnya berbeda. Kalau tahun lalu kita konsepnya adalah sepeda balap atau road bike. Kemudian kali ini di tahun 2024 ini kita lebih ke wisata. Jadi yang kita undang ini adalah komunitas yang memang benar-benar tujuannya ingin sehat, ingin wisata, dan ingin bersenang-senang lah. Jadi kita mengundang dan menggandeng WCC Jakarta, dan kebetulan alhamdulillah hari ini jumlahnya sekitar 60 dari luar kota Ranai atau Natuna, kemudian peserta sendiri dari lokal sekitar 140-an. Jadi totalnya semuanya ada sekitar 203 peserta. 203. Nah, ini sesuatu yang menurut saya di daerah ya, tapi bisa wah gitu loh. Nah, kita persiapkan. Jadi nanti pesepeda tetap tujuan utama adalah bersepeda, tapi kita punya harus aman, nyaman, dan safety yang utama. Jadi kita akan siapkan ada marshal, kemudian ada road captain, ada penunjangnya adalah mekanik, kemudian ada supportingnya lain, ada pick up, kemudian ada ambulans juga. Jadi itu yang kita persiapkan. Jadi kita ingin Natuna ini bisa lebih gaungnya lebih muncul lagi di nasional. Seperti itu sih. Ini bisa kita bilang sport tourism juga Pak? Yes, sport tourism. Dari sport tourism. Nah, saya ke Bu Deva, ya, Mbak Deva lah satu pagi. Mbak Deva sebagai perwakilan dari WCC. WCC ini sebenarnya apa Bu? Jadi WCC adalah Women Cycling Community. Kita komunitas pesepeda wanita. Ya, sudah sangat besar, ada di berbagai kota. Kemudian dari jenis sepedanya pun juga macam-macam. Ada road bike, ada sepeda lipat, ada MTB. Nah, saya kebetulan ketua yang untuk sepeda lipat. Sepeda lipat, ya, gitu. Nah, kalau untuk sejarah WCC di Indonesia sendiri ini sudah sejak kapan Bu? Wah, ini kita memang sudah lumayan lama ya, sudah hampir 4 tahun lah ya. Kita juga WCC Sally sendiri itu kita punya reborn baru 1 tahun kemarin. Jadi tahun 2023 Januari kita reborn karena sempat ya kita agak vakum, terus kita mulai reborn dan mulai aktif sekali. Nah, visi misi kita sendiri adalah kita ingin, meskipun kita pesepeda, tetapi kita ingin bisa berkontribusi
di bidang sosial, budaya, lingkungan hidup, itu adalah visi misi kita, dan terutama kita di sini adalah women empowerment ya. Jadi kita memberdayakan perempuan, saling support untuk perempuan juga supaya mereka bisa beraktivitas, mengaktualisasikan dirinya dan saling bersinergi. Jadi kita juga support tidak hanya di bidang sepeda, akhirnya dengan komunitas kita juga bisa support bisnis, kegiatan lain-lainnya juga bisa. Jadi kalau kita lihat background dari anggota WCC sendiri, itu dari berbagai kita macam-macam. Dari profesional ya, misalnya profesional dari engineer, saya juga engineer, ada dokter spesialis, ada pengusaha yang lumayan sukses juga, ada ibu rumah tangga juga ada loh ya, dokter gigi, banyak sekali, sangat bervariasi. Itu kemudian ada pemerhati lingkungan, pemerhati budaya juga. Jadi akhirnya itu bisa saling melengkapi dan membuat warna yang cantik untuk WCC sendiri. Tapi apa yang menjadi alasan kuat dari WCC untuk memutuskan ikut event di Natuna Geopark 2024 kali ini, Bu? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Saya pertama kali diundang kira-kira 2 bulan lalu untuk survei bagaimana kalau WCC ikut meramaikan mengadakan event di sini. Jadi saya datang survei, saya baru datang dan dari bandara jalan itu saya sudah saya udah amazed banget ya dengan keindahan alamnya, karena betul-betul indah sekali dan tidak banyak orang tahu. Nah, inilah yang paling mendorong saya ingin jadi terpacu untuk mengadakan event di sini. Alamnya indah sekali, kemudian begitu kita datang ada banyak sekali batu-batu yang ternyata umurnya udah ratusan juta tahun. Nah, kemudian ini ya yang saya kan setelah melihat ini kan saya juga banyak ya searching, googling ya. Semakin memacu saya untuk ingin mengadakan event di sini karena ternyata ini adalah pulau yang mempunyai cadangan gas alam salah satu yang terbesar di dunia. Wow, sudah alamnya indah, cadangan gas alam terbesar. Kemudian saya juga pelajari juga ada satwa unik. Saya baru tahu di sini baru tahu hari ini bahwa ternyata yang membaca betulnya keka. Saya baru baca, wah ada satwa unik namanya keka. Saya bilangnya keka melulu. Maaf saya salah. Karena keka. Jadi saya searching, waduh ini saya semakin terpacu. Kemudian kebunnya cengkeh dan itu menginspirasi kita untuk ingin semakin meningkatkan ini. Dan kita yakin dengan member kita yang sangat bervariasi, pasti akan, dan mereka juga banyak yang bermain di sosial media, sosialita kayak gitu, pasti akan banyak sekali orang melihat dan makin ingin ke sini. Sehingga sport tourism perekonomian juga makin meningkat. Karena potensi Natuna begitu besar. Iya, betul sekali. Nah, mungkin saya ke Pak Mahful. Ini kan tadi Bapak bilang ini kan yang kedua tahun. Tahun kedua. Gitu. Nah, mungkin apa yang ditawarkan yang berbeda dari tahun pertama? Mungkin tahun pertama memang gini. Kalau di dunia sepeda itu banyak jenis. Artinya ada road bike, ada Sally, kemudian MTB. Melihat potensi Natuna itu memang cocok untuk pertama di road bike karena jalannya juga mulus, kemudian rollingnya ada, tanjakannya pun curam, turunannya juga lebih curam. Itu yang kemarin. Nah, begitu kita setelah melaksanakan, karena memang komunitas sepeda tuh luas dan banyak jenisnya. Jadi kita kalau bisa setiap tahun kita berubah. Artinya ada tema-tema khusus. Tapi tetap kita geoparknya harus yang utama. Jadi kita ingin memperkenalkan pariwisata dan terus terang aja ini adalah tantangan kalau buat IO itu mengadakan satu kegiatan di tempat yang memang nantinya akan menjadi surga pegoes. Nah, sudah banyak di daerah-daerah yang memang melakukan kegiatan seperti itu dan memang sekarang menjadi destinasi. Nah, ini yang mau kita angkat, Natuna menjadi destinasi untuk pesepeda, baik road bike, Sally, MTB, atau segala jenis all bike. Seperti itu sih.
Baik, terima kasih Pak. Mungkin bincang-bincang kita tahan sebentar. Baik, di Sahabat TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus kita terkait Natuna Geopark Ride 2024 akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Natuna. Destinasi wisata religi Masjid Agung Natuna. Destinasi wisata Alif Stone Park. Destinasi wisata Museum Natuna. Destinasi wisata Adiwana Jelita Sejuba. Destinasi wisata Natuna Dev Resort. Destinasi wisata Teluk Depeh. Destinasi wisata Pulau Tiga. Destinasi wisata Pulau Stanau. Destinasi wisata Kota Apung Sedanau. Destinasi wisata Geopark Tanjung Datuk. Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi. Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa. Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hyugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata. Lautnya yang jernih dengan ombak tenang, membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di Desa Teluk Siantan, Makam Keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut,
gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah dua buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km. Ya baik, bisa setia Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus mengenai Natuna Geopark Pride 2024, dan kita lanjutkan bincang-bincang kita lagi bersama Bapak Hadi Nansah, Bapak Muhammad Mahful, dan juga Mbak Deva atau Bu Deva. Nah, mungkin saya ke Pak Hadi Nansah dulu sebagai Kadis Pariwisata Kabupaten Natuna. Pak, tadi kan Natuna Geopark Pride ini merupakan salah satu spot tourism. Tapi dari pemerintah Provinsi Kepri sendiri, Pak, ini sudah menetapkan Natuna sebagai spot tourism ya, Pak, di Kepri gitu. Jadi Natuna itu untuk di Kepri ya memang kita cocok itu spot tourism. Jadi sebetulnya sudah disepakati juga. Karena beberapa waktu yang lalu kita ada juga Natuna Ride itu. Kemudian ya antusiasnya dari peserta dari luar, juga dari dalam, Pak, ya kita untuk inilah spot tourism. Iya. Nah, saya ke Pak Noval. Kalau untuk Natuna Geopark Ride 2024 kali ini, Pak, mungkin keindahan alam Natuna apa yang ditawarkan kepada peserta kali ini, Pak? Pastinya banyak baru, spot-spot barunya ya. Yang pasti tantangan tuh kalau pesepeda tuh sebenarnya challenge-nya adalah rute. Rute, kemudian pemandangan itu memang sebagai pelengkap, dan tapi memang itu tujuannya. Jadi menikmati rute yang indah, kemudian alam yang mempesona, itu yang menjadi tujuan. Seperti itu sih. Nah, kalau Bu Deva sendiri, gimana mungkin tanggapan dari teman-teman WCC sendiri? Oh, kita bakal ikut di Natuna gitu. Ya. Cerita sedikit gimana, Bu? Boleh. Jadi WCC Seli itu memang punya kegiatan yang sifatnya bermacam-macam. Kita ada yang rutin, jadi mereka latihan tuh setiap seminggu sekali. Kita ada latihan misalnya untuk meningkatkan performance, latihan untuk bisa menambah speed, teknik bersepeda yang benar dan sebagainya. Nah, selain yang rutin, kita juga goes untuk event khusus. Misalnya event-event pada saat kita Ramadan, kita goes sambil berbagi baksos. Kemudian ada goes 17 Agustus, kita ada goes 17-an, lalu kita mengadakan lomba-lomba tradisional, makan kerupuk, balap karung dan sebagainya sesudah kita bersepeda. Dan selain itu, selain dua tadi event rutin, event khusus, kita ada event signature kita yang kali ini kita adakan di Natuna. Nah, event signature kita itu yang pertama kita laksanakan di Bali, namanya Veduvelo Ubud Jegek. Veduvelo artinya pesta pesepeda. Lalu dari WCC itu mempunyai misi bahwa kita itu juga bisa bermanfaat untuk pariwisata di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, kita memilih lokasi-lokasi yang kita bisa angkat. Kemudian karena WCC membernya cantik-cantik, karena kan perempuan semua. Jadi kita kasih nama cantik dengan membawa daerah tersebut. Jadi kalau misalnya kemarin yang pertama di Bali kita namakan Veduvelo Ubud Jegek. Jegek itu bahasa Bali itu cantik. Nah, di Natuna kita namakan Veduvelo Natuna Lawa, karena artinya Natuna cantik. Nah, ya harapannya itu tadi, karena member-member kami itu ya memang tidak hanya pesepeda dengan berbagai background dan dengan kehidupan sosial mereka, kita harapkan akan bisa
membantu memperkenalkan Natuna ke semakin banyak orang, semakin banyak orang tertarik untuk datang ke sini, untuk berwisata di sini, sehingga roda perekonomian semakin meningkat. Oh ya, satu lagi yang membuat kami sangat terpanggil ingin mengadakan event di sini. Jadi sesudah kita browsing juga, kita melihat bahwa ini akan sangat penting sekali, karena dengan kita mengadakan event ini, kita juga bisa membantu memperkokoh eksistensi NKRI di sini, karena kita pernah melihat kan saking kayanya Natuna sempat jadi perebutan, bahkan ada negara tetangga yang sempat klaim. Nah, kita tergugah untuk itu. Natuna ini kadang wilayah paling utara Indonesia. Paling utara. Betul. Dan kami dari WCC setiap kali kita mengadakan event, kita akan explore potensi, karakteristik, identity, potensi dari daerah tersebut. Jadi sudah kita pelajari, oh ya ini meskipun waktu itu kita belum ke sini, kita potensinya batu-batu. Nah, ini kita terjemahkan semuanya ke dalam desain dan konsep acaranya. Makanya mungkin bisa lihat di sini kaos-kaosnya pun kita sudah ada batu-batunya. Itu mewakili Natuna, alam Natuna, batu-batunya yang sangat indah ya. Kemudian ada kekah ya, saya nggak salah lagi, kekah, ini kekah. Kemudian ada cengkeh di sini. Kita sangat berharap bahwa semoga itu semuanya kekah, batu-batunya bisa dilestarikan, yang bisa bermanfaat tuh anak cucu Jadi kita. selain alam, flora dan fauna juga khas. Juga khas. Dan saya tahu mungkin ada pohon mentigi, mungkin cuma ada di Natuna. Mentigi itu sebetulnya banyak di tempat lain juga. Ya salah satunya itu di Natuna. Jadi biasanya masyarakat itu bikin gasing. Jadi gasing itu? Ya, gasing. Dari pohon itu? Pohon itu, karena pohon itu ya keras. Saya ke Pak Makhluk. Kalau untuk rute Pak dari Natuna Geopark 2024 kali ini, mungkin mengambil start di mana dan nanti finishnya seperti apa gitu Pak? Jadi untuk rute kali ini hampir sama seperti rute tahun lalu. Hanya perbedaannya kita memperpendek jarak. Jadi kita akan mulai start di Pantai Piwang, kemudian kita akan melalui Lanut. Dari situ kita masuk Kota Tua, kemudian kita langsung ke arah Stenger. Nah, kemudian kita akan masuk ke destinasi wisatanya di Teluk DP. Ini yang menjadi sebenarnya ikonnya Natuna ya. Itu kita akan sampai sana. Kemudian dari sana karena memang ini jenis sepedanya berbeda, kita akan finishnya di Teluk DP. Kemudian kita akan bawa lagi mereka pick ke kantor bupati dan melanjutkan lagi untuk finish bersepeda lagi sekitar 10 kilo, finish di Pantai Piwang. Di Pantai Piwang, balik lagi ke Pantai Piwang. Balik lagi ke Pantai Piwang. Pak, saya ke Pak Hadin. Gimana Pak kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Natuna sendiri dengan pihak event organizer Natuna Geopark Ride kali ini Pak? Ya sangat-sangat luar biasa sekali. Kami mengucapkan terima kasih. Sebetulnya dari segi pembiayaan Pak, terus terang kita sampaikan kami ya dari pemerintah Kabupaten Natuna ini ya Dinas Pariwisata lah. Jadi mensupport ya anggaran itu mungkin hanya sepertiga. Alhamdulillah Pak Mahpul dengan rekan-rekan mencari sponsor-sponsor yang lain lah. Ya sangat-sangat luar biasa. Ya tadi Ibu sampaikan bahwa ini daerah perbatasan. Bagi kami ya Natuna NKRI ini harga mati. Tapi jangan biarkan kami mati lah di perbatasan. Jadi seperti itu. Jadi Natuna punya potensi itu yang luar biasa sebetulnya. Yang perlu ya kita kenalkan dengan dunia luar. Nah, kalau kita bicara fasilitas dan sarana pendukung pariwisata, khususnya pariwisata turisme di Kabupaten Natuna sendiri, Pak. Mungkin ada perkembangan seperti apa? Mungkin saya kesini juga baru yang kedua kali ini, Pak. Mungkin ada yang baru. Sebetulnya kita kan ini sport tourism. Kalau kita lihat dari dukungan jalan, rute,
tadi Pak Mahpul sampaikan, Ibu Depas udah survei juga, ya sangat-sangat luar biasa. Di samping itu kami ingin dengan event ini Natuna Geopark Ride ini memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di Natuna. Jadi Natuna ini sebetulnya luasnya itu 264.198,37 km persegi. 99,25% itu laut bahari. Jadi tidak sampai 1% daratan. Yang menarik, kami Natuna itu mempunyai 154 pulau. Yang berpenghuni itu baru 27 pulau. Dan 7 pulau yang ada di Natuna ini merupakan pulau terdepan NKRI. Wilayah terdepan. Ya, wilayah terdepan. Karena kami berada di Alki 1, Selat Malaka, 1A, Selat Karimata. Dari abad ke-9 ya sampai abad ke-16 ya, kita punya bekas kapal tenggelam itu BMKT, muatan kapal tenggelam yang ada di Natuna itu ada 36 titik. Bali cuman satu. Nah, jadi di Natuna ini Pak, jadi dari itu merupakan jalur perdagangan internasional dari Asia ke Pasifik. Dari zaman moyang. Dari jadi jalur internasional. Sampai dengan saat ini, ya kapal-kapal dari perdagangan laut itu yang melalui perairan Natuna itu 1 tahun itu ada 5.000 triliun US dollar. Memang strategis sekali. Nah, kemudian belum kita bicara masalah gas. Jadi gas Natuna blok D Alpha saja satu blok itu ada 222 triliun kaki kubik. Ikan lagi. Jadi potensi ikan kami berada di WPP 711 istilahnya. Itu 1 tahun ada 1,2 juta ton. Nah, kalau kita eksploitasi 50%, itu ada 600.000 ton. 1 kilo itu bisa dijadikan 3 kaleng ikan kaleng. Kalau 1 kalengnya itu 15.000, itu ada duit di situ 22,5 triliun. Potensinya besar. Belum lagi ikan Napoleon, ikan kerapu. Jadi Natuna sangat luar biasa. Cumi juga Pak ya. Ya, cumi juga. Cumi juga terkenal. Ya, kalau wartawan ini senior di Jakarta itu mengatakan kita pernah mengadakan sayembara menulis berita sama-sama rekan-rekan wartawan. Dia mengatakan bahwa Natuna itu ibarat keindahan alamnya itu serpihan surga yang jatuh ke bumi. Nah, jadi kalau kami mutiara di ujung utara. Mutiara ya seperti itu. Dan luar biasa Natuna. Iya. Saya ke Pak Mahfud sedikit. Ini Pak, untuk target peserta, mungkin targetnya berapa? Yang mungkin yang sudah deal sekarang berapa gitu Pak? Sebenarnya memang tantangan ya kalau untuk mendatangkan peserta nih ke Natuna. Jadi memang tantangannya berat karena boleh dikata kalau kita ke Natuna itu hampir sama kita ke Jepang. Jauh ya? Ya, bukan jauh. Jadi lebih ke luar negeri. Yang jauh. Jadi itu memang agak kesulitan buat kami IO itu untuk mendatangkan peserta. Tapi alhamdulillah di tahun ini kita bisa mendatangkan. Tahun lalu kita cuma 30. Tapi tahun ini kita 2 kali lipat dari tahun lalu. Artinya antusiasnya juga meningkat. Antusiasnya meningkat. Nah, ini yang kita juga berharap nih dari instansi terkait lah karena kita ingin mengangkat nih. Kita jauh-jauh nih dari luar untuk mengangkat Natuna. Nah, ini PR bersama, ya Pak ya. Iya, siap. Jadi dengan adanya mungkin akomodasi sudah mulai lah ya. Tapi kalau untuk transportasi itu yang ini yang memang masalah yang utama. Ya, makin mudah-mudahan kedepannya kita akan bisa lebih murah dan lebih. Dan memang kali ini juga kita memang banyak didukung oleh instansi dari Dispar, kemudian dari Pemda, dari Lanut, kemudian dari instansi yang ada di Natuna. Kemudian kalau untuk jumlah peserta kali ini memang kita dari luar hampir sekitar 60. Kemudian antusiasme dari lokalnya itu ada sekitar 143. Jadi total peserta kita ada sekitar 203 peserta. Nah, ini sesuatu yang bagus, artinya di satu daerah yang jumlahnya sedikit itu bisa banyak seperti ini sudah cukup. Sebetulnya
bisa lebih banyak, Pak. Bisa lebih banyak. Sebetulnya bisa banyak. Budaya masyarakat kami itu mau daftarnya itu ya last minute. Nah, sama dengan Natuna Marathon kemarin. Nah, jadi kita udah registrasi, udah mau ini, mereka tanya, Pak masih buka ya? Nah, kita bilang sudah close karena kita mau ngurus daftar gitu. asuransinya lagi, Pak. Sama dengan mancing kan sudah 85, Pak. Nah, itu banyak lagi yang ini, Pak kami belum daftar, Bang. Nah, jadi itu yang jadi ini kita untuk lokal. Saya kayak Bu Deva nih, persiapan nih Bu untuk besok gimana? Dari tim WCT sendiri. Ya, kita juga kemarin sebelum berangkat itu kita sudah latihan juga. Kita ada event namanya Road to Natuna. Kita melatih supaya peserta lebih siap untuk mengikuti event ini. Kemudian kita juga ada briefing juga mengenai teknik bersepeda, mengenai kelengkapan sepeda, dan kita berikan reminder apa-apa saja yang mesti disiapkan, apa-apa yang mesti dibawa, itu juga kita siapkan seperti itu. Baik, Bu Deva, Pak Mahfud dan Pak Ardiansyah, kita tahan lagi bincang-bincang kita. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena bincang-bincang kita terkait Natuna Geopark Ride 2024 akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Natuna. Destinasi wisata religi Masjid Agung Natuna. Destinasi wisata Alif Stone Park. Destinasi wisata Museum Natuna. Destinasi wisata Adiwana Jelita Sejuba. Destinasi wisata Natuna Dev Resort. Destinasi wisata Teluk Depeh. Destinasi wisata Pulau Tiga. Destinasi wisata Pulau Stanau. Destinasi wisata Kota Apung Sedanau. Destinasi wisata Geopark Tanjung Datuk. Berikut
Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi. Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa. Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata. Lautnya yang jernih dengan ombak tenang membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di Desa Teluk Siantan, makam keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut. Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah dua buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km. Ya, terima kasih sahabat setia Batam TV. Anda masih bersama kami di dialog khusus Natuna Geopark Ride 2024 dan kita lanjutkan bincang-bincang kita lagi di segmen terakhir atau segmen ketiga kali ini. Oke, saya ke Pak Hardinansyah. Pak, ini Natuna Geopark Ride 2024. Mungkin selain acara sport tourism tadi, mungkin ada acara-acara pendukung lain yang dari dinas sendiri untuk besok, Pak, gitu. Untuk besok ya, kita nanti ya di samping Natuna Geopark Ride, nanti pagi ya sebelum start itu ada senam pagi bersama. Kemudian di samping itu setelah start kita ada buka bazar, pameran juga. Jadi seperti itu. Jadi untuk besok. Malamnya nanti kita lanjut dengan gala dinner. Ini katanya ada snorkeling ke Pulau Senawan, bocorannya Pak. Itu seperti apa? Jadi ya itu tadi kita kembali lagi pariwisata. Jadi kita pariwisata, kita mengundang orang dari luar, cycling dari luar. Jadi jangan hanya bersepeda saja, tapi menikmati alam. Dan kita besok setelah
kita melakukan riding bersama. Kita akan melakukan tamasya ke Pulau Senoa. Kita akan melakukan snorkeling di sana. Jadi kalau untuk event ini ada penilaian tersendiri Pak, mungkin ada pemenang atau gimana? Pemenangnya kita akan melakukan kayak semacam kayak apa namanya? Nanti kita akan ada acara gala dinner. Jadi gala dinner ini kita kemas kembali itu tadi, mengangkat budaya Natuna. Kita membuat dress code, harus terbaik dengan tema budaya Natuna. Jadi nanti peserta dari Jakarta akan ada gala dinner dengan dress code tersebut. Kita akan ada pemilihan kostum terbaik. Kemudian kita juga kemarin juga ada Tribon, segala macam lomba Tribon. Kemudian untuk sepedanya juga nanti juga akan ada finisher tercepat seperti itu juga. Jadi hampir semua. Jadi kita akan menyiapkan juga medali. Medali ini khusus untuk finisher. Jadi siapa yang menyelesaikan rute yang sudah kita tentukan oleh panitia, dia akan mendapat medali. Jadi memang prestisnya tuh di sini. Kalau untuk kategorinya Pak, ada kategori? Kategorinya kita tidak ada kategori, jadi kita all aja. Jadi semua melakukan start bersama, kemudian ada challenge-nya adalah 30 kilo, kemudian satu lagi adalah 68 kilo. Jadi finisher yang sudah melakukan jarak tempuh yang sudah kita tentukan, dia akan kita berikan medali. Saya ke Pak Hadi lagi Pak. Kalau untuk tahun ini di tahun 2024 ini agenda dari pemerintah Kabupaten Natuna sendiri untuk event-event seperti untuk support tourism Pak, mungkin udah ada yang disiapkan ke depannya? Untuk tahun 2024 itu kan yang sudah kita laksanakan itu Natuna Marathon. Kemudian besok tanggal 7 Juli itu ada Natuna Geopark Ride. Kemudian tanggal 14 Juli nanti ada parade jet ski dari Kuching Malaysia Timur ke Serasan. Kemudian tanggal 27 Juli nanti itu ada Natuna Geofishing. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ditambah lagi dengan ini Pak, yang sifatnya event-event lokal. Macam kita ada festival Kota Terapung Sedanau. Kemudian ada juga jelajah Pulau Setanau. Kemudian nanti ada tanggal 9 itu ke Pulau Laut. Itu dendang piwang. Jadi piwang itu rindu bahasa sini ya. Kalau lawa itu cantik. Nah, jadi seperti itu. Jadi banyak-banyak hal event-event yang kita buat pada tahun ini. Tapi kalau melihat dukungan dari swasta sendiri seperti Natuna Dive hari ini Pak, itu semangatnya seperti apa gitu? Ya kalau ini kan kolaborasi. Kita Pemkap Natuna dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dengan NDR. Jadi lahirlah event-event seperti ini. Terutama kita fokus tuh ke sport tourism. Dengan NDR. Jadi ada Pak Mahpul, ada Ibu Depa. Jadi mudah-mudahan ke depan ya kita berharap itu lebih ramai lagi. Cuman kendala kita itu tadi aksesibilitas. Kalau atraksi saya pikir kita luar biasa. Alam buatan. Kemudian untuk amenitas saya pikir itu akan sejalan nanti. Ketika kunjungan wisata itu ramai, orang akan berlomba-lomba membangun hotel dan restoran. Jadi seperti itu aja Pak sebetulnya. Tapi kalau saya penasaran untuk paket-paket wisata ke Natuna sendiri, ini sejauh ini udah banyak yang disiapkan Pak, mungkin yang direct dari Jakarta atau seperti apa gitu, dari Kota Batam misalnya. Kalau paket wisata itu Pak, jadi kendala kita mungkin kita bersama juga NDR, kemudian kita juga sama Batam TV. Kita kemarin kan Pemtrip. Jadi kita mengundang travel agent yang ada di Batam, kemudian satu dari Singapura, kemudian ada 2 orang dari Kalimantan Barat. Cuman kendala kita paket yang dijual untuk Natuna itu belum masuk. Nah, karena teman-teman travel agent yang di Batam itu menjual paket dari Surabaya ke 3 negara. Jadi Malaysia, Singapura, Thailand itu cuman 4 hari 3 malam kalau nggak salah saya itu cuman 6.500.000.
dari Jakarta ke Natuna tiketnya pun belum dapat. Kemudian 30 Agustus tahun lalu itu ada rencana dari Malaysia 30 orang. Last minute mereka cancel. Pak, tiketnya itu nggak masuk Pak, mohon maaf. Hitung-hitungnya nggak masuk. Jadi seperti itu Pak. Memang marketnya jadi terbatas Jadi terbatas, makanya strategi kita dalam jangka pendek ini memang sport tourism itu tadi wisata minat khusus yang kita jual. Seperti sport tourism, kemudian diving, kemudian fishing. Jadi seperti itu yang ini yang kita jual. Kelas khusus ya, kelas khusus ya, seperti itu. Belum bisa merayat ya, belum bisa merayat. Oke, saya mulai dari Pak Makul. Ini harapannya Pak untuk Natuna Geopark 2024 kali ini. Mungkin harapan dan himbauannya untuk masyarakat Natuna dan Kepri untuk sama-sama memeriahkan Natuna Geopark Ride 2024. Ya, harapan kita ingin menyehatkan masyarakat yang pastinya, kemudian kita ingin memperkenalkan juga dunia olahraga khususnya ke masyarakat Natuna. Kemudian kita juga ingin mengangkat pariwisata dan budaya Natuna keluar, seperti itu sih. Jadi kita berharap dengan adanya kegiatan ini kita sama-sama bisa membangun Natuna untuk bisa lebih baik dan lebih maju. Itu sih. Semoga pariwisata Natuna makin maju ya. Iya. Nah, kalau dari Bu Deva, silakan Pak, harapannya dari WCC sendiri untuk perkembangan sport tourism di Natuna dan juga himbauannya untuk masyarakat Kepri untuk memeriahkan Natuna Geopark Ride 2024. Silakan. Oke. Kalau dari kami Natuna itu potensinya sangat besar sekali dan sangat bervariasi. Tidak hanya keindahan, kekayaan alam, budaya, kemudian dari satwa, dan sangat-sangat komplit sebetulnya itu paket komplit sebetulnya ya. Jadi bagaimana tinggal nanti mempackage-nya nih Pak. Ya, mempackage-nya supaya bisa kena, dan memang marketnya memang jadi agak-agak terbatas. Nah, kita cari market yang tepatnya itu supaya bisa semakin banyak lagi orang. Saya sangat berharap bahwa dengan BCC datang ke sini akan semakin banyak lagi orang yang melihat Natuna. Dan ini kita sudah sangat merasakan karena dengan kita ke sini kita baru post beberapa foto langsung, itu di mana? Bagus sekali, ini begini, dan itu sudah sangat membuat kita semakin semangat untuk memperkenalkan Natuna ke luar. Artinya teman-teman WCC juga aktif di sosial media. Sangat aktif sekali nanti. Betul-betul Pak, itu sangat mungkin dari dinas juga akan lebih supaya lebih mengaktifkan lagi sosial media. Itu promosi untuk promosi yang langsung ke sasaran. Seperti itu. Karena biasanya gini, kalau di dunia, mungkin dunia sepeda, karena memang saya juga di dunia sepeda, artinya promosi dari pengalaman, artinya dari mulut ke mulut atau dari sosmed ke sosmed, itu lebih mengena, lebih efektif. Karena begitu kita Bu Deva nih berangkat, besok itu teman-teman yang tidak berangkat pasti akan bilang seperti apa. Aku mau berangkat dong gitu. Seperti itulah. Karena pesepeda Indonesia tuh karakternya adalah penuh dengan tantangan. Jadi orang-orang pesepeda Indonesia tuh suka dengan tantangan. Dia akan explore semua rute atau semua daerah yang memang menjadi tantangan untuk bersepeda. Apalagi ini komunitas khusus. Bagian ibu-ibu semua. Jadi memang itu tadi ya. Begitu melihat indahnya Natuna, saya jujur langsung bikin video. Saya bikin video, saya post di sosmed. Langsung dari video itu, wah ke situ mau ke situ, ada event ke situ, BCC adakan event ke situ. Saya bilang sabar lagi disiapkan. Dan ternyata betul, begitu kita siapkan, kita launch, kita umumkan pagi, malam langsung full, habis. Sampai kita kewalahan menolak. Dan akhirnya ya tetap akhirnya kita coba akomodir, namun sesudah itu ya masih banyak yang menunggu juga ini. Itu sebenarnya bukan kesulitan ya, tantangan buat kita. Karena dengan jumlah kita bisa mendatangkan juga jumlah lebih banyak lagi. Tapi permasalahannya adalah tadi Pak ya, transportasi. Karena terbatasnya transportasi, kita bawa 70 orang nanti mereka pulangnya itu tidak bersamaan.
Tapi dari tantangan justru jadi ide kreatif. Iya, betul. Dapat ide jadi. Dapat ide. Terakhir nih dari Pak Ardi yang bisa sendiri, gimana Pak himbauannya untuk masyarakat Kepri dan juga warga Natuna untuk sama-sama memeriahkan Natuna Geopark Ride 2024? Kami menghimbau, mari ya seluruh masyarakat Kabupaten Natuna khususnya dan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, mari kita sukseskan Natuna Geopark Ride ini. Ya kita berharap ke depan ya akan ada lagi Natuna Geopark Ride ini kedua, ketiga dan seterusnya. Tadi Pak Mahfud sampaikan tahun lalu 30, tahun ini itu 2 kali lipat. Dan insya Allah tahun depan itu akan 3-4 kali lipat. Nah, yang penting akses ini kita cari ya, kayak mana strateginya supaya teman-teman ibu 1 hari saja daftar itu sudah penuh. Kita tidak ragu lagi ketika ya transportasinya dari Jakarta ke Natuna itu bisa mudah dan murah. Nah, itu harapan kita. Ya, mari kita dukung acara Natuna Geopark Ride ini agar besoknya sukses untuk kita semua. Terima kasih. Baik, Pak Ardiansyah, Pak Mahfud dan juga Bu Deva. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Sampai tengah malam kita masih semangat. Ya, masih semangat. Baik, Sobat Tam TV, demikian bincang kita terkait kesiapan Natuna Geopark Ride 2024 kali ini. Akhir kata saya Mas Hari pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Geopark. Salam Geopark. Batam TV, inspirasi Kepri.